Kan saya bilang tadi, menurut saya Anda, Airlangga Hartarto, di depan saya bilang Anda akan diamputasi itu. Nggak ada wartawan mau bertanya. Pak Erlangga waktu itu mungkin tersinggung, dia keluar dari ruangan itu kan. Saya tegur dia tuh, Anda undang saya, kenapa Anda tinggalin saya? Pak Erlangga mau kemana? Oke, saya izinkan. Jauh sebelum Airlangga Hartarto menyatakan mundur diri sebagai Ketua Umum Golkar, Rocky Gerung telah memperingatkan kepada Ketua Umum saat itu bahwa dirinya bakal diamputasi oleh Jokowi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Simak video ini sampai selesai. Mari kita bahas. Bayangkan partai gede itu nggak bisa ngomong-ngomongin, datang dengan konferensi pers yang orang udah tahu dari awal pasti begitu. PLT-nya adalah Agus Gumiwang, kita udah tahu dari awal tuh, bisik-bisik dari 3 bulan lalu. Satu waktu di pertemuan Golkar, kayak 2-3 bulan lalu, saya diundang. Di depan saya ada Pak Erlangga Ibrahim. Saya bilang, Pak Erlangga, Anda akan diamputasi oleh Jokowi itu. Dia keluar, nggak mau dengar suara saya. Jadi kan, gue nggak pernah salah bikin analisis itu. Erlangga Hartarto di depan saya. Mungkin dia tersinggung, saya bilang, Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi. Dia langsung berdiri. Saya masih tegur, Pak Erlangga mau kemana? Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal tuh? Saya minta izin ya, silakan itu. Rocky Gerung adalah seorang akademisi dan pengamat politik yang selalu mengeluarkan statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang mengagetkan. Bahkan oleh sebagian orang dianggap itu sebagai hal yang kontroversial. Meski begitu, ternyata banyak dari apa yang diprediksi oleh Rocky Gerung di kemudian hari ternyata terbukti benar. Dan salah satu pernyataan yang sedang hangat diperbincangkan adalah ketika Rocky Gerung menghadiri undangan Golkar, dan ketika saat itu Rocky Gerung memperingatkan kepada Airlangga Hartarto bahwa dirinya kemungkinan besar akan diamputasi dari jabatannya oleh Jokowi. Dan sekali lagi pernyataan dari Rocky Gerung ini terbukti saat ini bahwa Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari kursi jabatan Ketua Umum Partai Golkar dengan berbagai alasan. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ya, meskipun alasan pengunduran dirinya karena berbagai hal, tapi salah satu faktor yang menyebabkan beliau mundur adalah terkait dengan apa yang dinyatakan oleh Rocky Gerung sebelumnya. Salah satu yang paling tegas dinyatakan adalah kemunduran dirinya itu demi stabilitas pemerintahan dan Golkar ke depan, dan disinyalir ada tekanan dari kekuatan yang lebih besar yang memaksa dirinya untuk mengundurkan diri dari Golkar. Kemudian ketika Rocky Gerung ditanya dalam sebuah acara mengapa hal ini bisa terjadi, Rocky Gerung mengatakan bahwa tidak sulit untuk memprediksi mengapa hal seperti ini bisa terjadi, sebab logika pemerintahan di zaman Jokowi ini itu cenderung stagnan, sehingga tidak bisa atau tidak sulit untuk membaca situasi dan memprediksi situasi yang akan terjadi. Berikut pernyataan dari Rocky Gerung. Jadi hal semacam ini bisa diduga dengan kalau otak kita jalannya benar, kita bisa tahu tuh. Ujung dari Erlangga ada di mana itu, apalagi dengan peristiwa Jakarta hari-hari ini kan. Jadi sebetulnya sesuatu yang dengan gampang kita duga itu tinggal tunggu waktu aja. Kenapa? Karena Jokowi nggak mau Erlangga buka seluruh kejahatan Jokowi ketika Jokowi lengser. Erlangga tahu semuanya tuh. Saya menganalisis, dan Erlangga memang adalah Menko Perekonomian. Dia tahu lalu lintas uang, dia tahu. Kan you lihat logik dari kekuasaan. Logika kekuasaan nggak perlu ada bukti materialnya. Logika kekuasaan dari Jokowi dari awal itu aja konstan. Jadi dengan mudah kita tebak logikanya kan.
Dan ketika Rocky Gerung kembali ditanya bagaimana prediksinya atau apa yang akan terjadi ke depan terhadap kepemimpinan di Partai Golkar, siapa kira-kira yang akan memimpin Golkar ke depan, Rocky Gerung dengan tegas mengatakan bahwa salah satu yang berpotensi untuk menjadi ketua umum Golkar ke depan adalah orang atau figur yang suka bagi-bagi BLT. Ya, BLT adalah suatu kode yang diberikan oleh Rocky Gerung kepada penanya pada saat itu dan kepada pendengar. Siapa yang suka bagi-bagi BLT? BLT singkatan dari apa? Begitu kira-kira pernyataan atau pertanyaan Rocky Gerung pada saat itu. Dan kita semua yang mendengarkan dari pernyataan Rocky Gerung itu sudah bisa menebak bahwa yang dimaksud BLT adalah seseorang yang punya kaitan nama dengan BLT itu. Ya, seperti prediksi banyak orang, kemungkinan bahwa yang dimaksud itu adalah Bahlil Lahadalia. Kemungkinan besar bahwa yang dimaksud Rocky Gerung adalah beliau. Ke depan siapa yang akan jadi ketua umum Partai Golkar? Ya jagoan BLT. Siapa? Siapa yang paling jago bagi-bagi BLT? Oh. Bakal ketuanya BLT. Ya BLT siapa BLT? Singkatan dari apa BLT? Coba. B-nya siapa? Ya, nanti kalau saya sebut ntar marah orang. 2024 yang menyatakan bahwa ketua umum Partai Golkar pasti, ya, saya boleh bilang pasti, adalah Bahlil Lahadalia. Saya bilang BLT. Yang bilang Bahlil dia tuh. Tapi itu hanya sebatas prediksi. Apa yang terjadi dan siapa yang akan memimpin Golkar ke depan, kita akan tunggu di Munas Golkar pada saat dilaksanakan Munas nanti untuk pemilihan ketua umum selanjutnya. Seperti diketahui bahwa Golkar ini memang dalam tradisi-tradisi pergantian ketua umum selalu mengejutkan. Oke, sesama kaum awam, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Dan sesama kaum awam, silahkan kalian tinggalkan komentar, pendapat kalian, opini kalian, dan prediksi kalian di kolom komentar. Kira-kira apakah prediksi Rocky Gerung ini akan terjadi lagi? Ataukah ada figur yang lain yang kemungkinan akan memimpin Golkar ke depan? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.